Nama saya Hengki dan teman saya Dharma Putra. saya dari kelas 7 AMJP. Di sini kami membahas bab 4, yaitu bagaimana Pancasila menjadi sistem etika. Oke, di sini saya sedikit menjelaskan apa yang saya baca tentang apa itu etika deontologis, urgensi Pancasila sebagai sistem etika, serta problemnya, dan menanyakan alasan diperlukannya Pancasila sebagai sistem etika. Oke, yang pertama, etika dari bahasa Yunani yaitu ethos, yang diartikan tempat tinggal yang biasa, padang rumput, kandang, kebiasaan, atau watak, perasaan, sikap, dan cara berpikir. Etika teologis adalah teori yang menyatakan bahwa hasil dari tindakan moral menentukan nilai tindakan atau kebenaran tindakan dan dilawankan dengan kewajiban. Lalu etika deontologis di sini teori etis yang bersangkutan dengan kewajiban moral sebagai hal yang benar dan bukannya membicarakan tujuan atau akibat. Namun etika Pancasila itu lebih dekat pada pengertian etika, di mana etika kebajikan. Namun etika deontologis dan teologis ini termuat pada di dalamnya, serta etika keutamaan lebih dominan karena etika Pancasila tercermin dalam 4 tabiat saleh. Yang pertama, kebijakan, kesederhanaan, keteguhan, dan keadilan. Lalu saya akan menjelaskan selanjutnya urgensi Pancasila sebagai sistem etika. Di sini ada 6 contoh, nanti akan dijelaskan oleh Dharma juga. Yang pertama, banyaknya kasus korupsi yang melanda negara Indonesia sehingga melemahkan sendi-sendi kehidupan bangsa dan bernegara. Yang kedua, masih terjadi aksi terorisme yang mengatasnamakan agama sehingga dapat merusak semangat toleransi dalam kehidupan antar umat beragama dan meluluhkan semangat persatuan yang mengancam disintegrasi bangsa. Oke, yang ketiga akan dijelaskan oleh Dharma Putra. Oke, Dharma, silakan. Baiklah, saya akan membacakan yang ketiga. Yang ketiga, masih terjadinya pelanggaran hak asasi manusia atau HAM dalam kehidupan bernegara, seperti kasus penyerbuan lembaga pemasyarakatan Cebongan, Yogyakarta pada tahun 2013 yang lalu. Yang keempat, kesenjangan antara kelompok masyarakat kaya dan miskin masih memadai kehidupan masyarakat Indonesia. Dan yang kelima, ketidakadilan hukum yang mewarnai proses peradilan di Indonesia, seperti putusan bebas bermasyarakat atau pengedar narkoba asal Australia, Shepard Corby. Yang keenam, banyaknya orang kaya yang tidak tersedia membayar pajak dengan benar, seperti kasus penggelapan pajak oleh perusahaan, kasus Panama Papers yang menghindari atau mengurangi pembayaran pajak. Menanya alasan diperlukan Pancasila sebagai sistem etika. Yang pertama, deklarasi moral yang melanda kehidupan masyarakat, terutama generasi muda sehingga membahayakan kelangsungan hidup. Generasi muda yang tidak dapat pendidikan karakter yang memadai dihadapkan pada prioritas nilai yang melanda Indonesia sebagai akibat globalisasi sehingga mereka kehilangan arah. Contohnya, dekadensi moral antara lain penyalahgunaan narkoba. Dan yang kedua, korupsi akan bersimah rejarela karena para penyelenggara negara tidak memiliki rambu-rambu normatif dalam menjalankan tugasnya. Para penyelenggara negara tidak dapat membedakan batasan yang boleh dan tidak, pantas dan tidak, baik dan buruk, good of bad. Yang ketiga, kurangnya rasa perlu kontribusi dalam membangun melalui pembayaran pajak. Hal tersebut terlihat dari keputusan pajak yang memilih rendah, padahal peranan pajak dari tahun ke tahun semakin meningkat dalam membiayai APBN.
Dengan pajak yang tinggi, maka program pembangunan yang tertuang dalam APBN akan dapat dijalankan. Pembangunan yang tertuang dalam APBN akan dapat dijalankan dengan sumber penerimaan dari sektor perpajakan. Dan yang keempat, pelanggaran hak-hak asasi manusia dalam kehidupan bernegara di Indonesia ditandai dengan melemahnya penghargaan seorang terhadap hak pihak lain. Kasus-kasus pelanggaran hak HAM dilaporkan di berbagai media, seperti penganiayaan terhadap pembantu rumah tangga (PRT), pelantaran anak-anak yatim oleh pihak-pihak seharusnya melindungi, kekerasan dalam rumah tangga atau KDRT, dan lain-lain. Dan yang kelima, kerusakan lingkungan yang berdampak terhadap berbagai aspek kehidupan manusia, seperti kesehatan, kelancaran penerbangan, nasib generasi yang akan datang, global warming, perubahan cuaca, dan lain sebagainya. Oke, sekian dari kami. Jika ada salah pengucapan dan tutur kata bahasa, saya mohon maaf. Sekian dari kami. Terima kasih. Terima kasih.